Salam kasih para murid STH yang dikasihi Tuhan. Bersama kita akan belajar dengan rendah hati mengenai kebenaran biblical manhood dan womanhood, identitas yang baik dan indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Tetapi iblis berusaha untuk hancurkan, terutama di masa akhir ini, dengan begitu banyaknya penyelewengan gender dan seksualitas. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan bersama-sama memahami identitas, tubuh, relasi, dan panggilanmu sebagai laki-laki dan perempuan dari perspektif Allah Tritunggal yang menciptakanmu. Dan bagaimana kamu, kita semua bersama dengan sukacita dan teguh menghidupinya di zaman penyelewengan gender dan seksualitas. Ini hal paling penting di dalam hidupmu untuk dipahami. Jadi dalam perjalanan hingga akhir tahun ini, tahun ajaran ini kita akan menelusuri 4 tema besar. Yang pertama, in the world, but not of the world. Yang kedua, alone together, living in a disconnected world. Yang ketiga, living in an over-sexualized world. Dan yang keempat, something to die for. Dan di dalam pertemuan pertama ini, ketika menghayati bahwa kita in the world, but not of the world, kita akan mulai dengan mengenali panggilan penting dari Tuhan untuk para pria dan wanita yang Ia ciptakan. Bahwa kita dipanggil untuk called to live differently. Karena kita ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan berbeda. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16, Yesus berdoa demikian di malam sebelum Ia disalib. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang menciptakan kami dengan maksud yang mulia. Bahkan ketika dunia jatuh di dalam pembangkangan terhadap Tuhan, ingin menjadi Tuhan, ingin menjadi seperti Allah, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mengerjakan karya keselamatanmu melalui anakmu Yesus Kristus. Dan kemudian Roh Kudus menyertai kami, orang-orang yang percaya oleh pemberitaan Yesus Kristus dan para murid. Hari ini di abad ke-21, di tengah begitu banyak penyelewengan kebenaran, terutama di dalam seksualitas, kami kembali lagi kepada kebenaran-Mu yang tidak lekang oleh zaman dan yang tidak akan habis oleh zaman yang sementara ini. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti dengan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang gampang ikut arus? Ikan mati, bukan? Ikan yang hidup pasti melawan arus karena ada kehidupan yang mengalir di dalam dirinya. Ikan mati hanyut kemanapun arus membawa. Dia ikut saja. Tidak punya arah, tidak punya kekuatan, tidak punya kehidupan. Sekarang bayangkan arus dunia yang kamu hadapi setiap hari. Arus tren media sosial, arus opini, arus gaya hidup yang bilang, yang penting kamu bebas. Semua orang juga begini kok. Gak usah beda, nanti kamu dikucilkan. Saya tahu ini dari anak saya sendiri, bahwa ketika bahkan kita mendengar firman Tuhan, kita tersentuh oleh kutipan-kutipan yang indah, kita diubahkan oleh firman Tuhan, tapi itu satu pergumulan ketika kita mau post ke sosial media kita. Kita mungkin akan diketawakan, sok suci lo, gitu. Jadi banyak orang hanyut di arus itu. Bukan sekedar karena kurang terdidik, bukan hanya sekedar karena slip, tergelincir, atau karena jahat, tetapi karena dalam keadaan mati, karena dosa. Alkitab mengungkapkannya. Disinilah konteks Yohanes 17 menjadi sangat penting. Di bagian ini Yesus sedang berdoa, dikenal sebagai doa imam besar. Di malam sebelum Ia disalib, Ia berdoa syafaat untuk murid-muridnya.
dan orang-orang yang akan percaya pada pemberitaan murid-muridnya sampai akhir zaman. Dan di awal doanya, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat ketiga. Tanpa Yesus, kita seperti ikan mati, mengikuti arus dunia berdosa, bergerak tapi sebenarnya tidak hidup. Tapi ketika kita hidup dalam Kristus, ada arus kehidupan baru yang membuat kita kuat untuk melawan arus dunia. Itulah sebabnya kemudian Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ada kebenaran luar biasa mengenai orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran ini adalah bahwa kita bisa hidup berbeda, bukan karena kita lebih hebat. Kita bisa hidup berbeda karena kehidupan Kristus sudah mengalir di dalam kita. Kehidupan yang bangkit dari kematian mengalahkan dosa. Kita hidup bukan lagi oleh arus dunia, melainkan oleh arus apa? Arus kasih dan kebenaran yang datang dari Kristus, anak Allah yang bangkit. Anak Allah yang bangkit. Anak Allah yang bangkit, itu kebenaran yang luar biasa. Murid-murid yang dikasihi Tuhan. Kita hidup bukan lagi oleh arus dunia, melainkan oleh arus kasih kebenaran dan kebangkitan yang datang dari Yesus Kristus sendiri. Orang-orang yang percaya pada Tuhan akan memiliki restless yang ilahi. Duka ilahi ketika melihat dosa terjadi, baik di dalam dirinya ataupun di sekitarnya. Ada rasa tidak nyaman ilahi yang mendorongnya untuk terus bersuara untuk ke Kristus, meskipun tahu ada konsekuensi. 1-2 hari ini saya sangat sedih melihat satu keadaan yang terjadi di satu universitas. Terjadi pembulian sampai terindikasi bahwa mahasiswa baru ini bunuh diri. Dan bahkan di grup chat pun, over the dead body, grup chat ini menertawakan dia. Sampai bahkan ketika orang ini sudah menjadi mayat. Sudah begitu mengerikan kehidupan orang muda yang mati di dalam dosa, begitu mengerikan. Jadi pertanyaannya hari ini sangat sederhana tapi penting. Apakah kamu hidup atau kamu mati? Apakah kamu hidup atau kamu mati? Apakah kamu masih bangka mengikuti arus dunia? Atau kamu menetapkan diri di dalam kelemahan dan kegentaranmu untuk mengikuti arus kehidupan yang datang dari Yesus yang sudah terus-menerus diberitakan kepadamu tiap hari? Ada kebenaran yang perlu kamu renungkan dengan serius di saat kamu memasuki masa dewasa di depan. Dunia mengajarkan kita menjadi wave rider, selalu mencari gelombang baru agar tetap relevan. Orang yang selalu menunggu gelombang baru, itu simbol dari budaya digital trend dan viral mindset. Mereka hidup untuk sensasi berikutnya. Apa viral berikutnya? Apa sensasi berikutnya? Jadi saya gambarkan itu sebagai wave rider. Tetapi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, yang terus dikejar dan dipanggil Tuhan. Tapi Kristus memanggil kita dengan panggilan yang sangat radikal. Jadilah current breaker. Membawa kebenaran yang kekal, meski tidak populer. Current breaker membawa kebenaran yang kekal, meski tidak populer. Current breaker memiliki 3 pengaman. Current breaker memiliki 3 pengaman. Apa itu pengaman yang pertama? Pengaman yang pertama adalah firman Tuhan sebagai tali pengaman. Di laut atau sungai berarus kuat, penyelam atau perenang penyelam atau perenang profesional sering mengikatkan tali pengaman ke jangkar atau titik tambatan di dasar laut atau perahu agar tidak hanyut. Arus bisa sangat kuat,
Bahkan penyelam berpengalaman pun tidak bisa menahannya dengan kekuatan sendiri. Tapi jika mereka terikat pada titik tambat yang kokoh, mereka tetap bisa bertahan, bahkan bergerak perlahan melawan arus dengan tarikan dari tali itu. Tahukah kamu, orang-orang yang percaya pada Kristus di zaman akhir yang sulit ini, kita diikat oleh tali firman Allah ke titik tambat yang paling kuat, yaitu Kristus sendiri sebagai anchor of our soul. Itu diungkapkan di dalam Ibrani 6 ayat 19. Firman bukan sekedar aturan, tetapi firman adalah kompas dan arah. Firman adalah kompas penunjuk arah dan cermin identitas. Di tengah dunia yang terus mengubah definisi tentang laki-laki dan perempuan, firman Allah menegaskan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Dunia berkata, kamu bebas menentukan siapa kamu. Firman berkata, kamu diciptakan dengan maksud dan rancangan Allah. Arus dunia berkata, kamu boleh menggunakan seks untuk eksplorasi bebas. Itu tubuhmu. Kenapa orang melarang tubuh yang engkau punyai sendiri? Tetapi firman Tuhan secara konsisten dari awal, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, menyatakan bahwa seksualitas adalah anugerah Allah yang suci, bukan alat untuk ekspresi bebas. Dan Tuhan memiliki desain yang mulia untuk kita menghidupinya. Dunia berkata, kamu baru laki-laki yang berguna, perempuan yang berguna, kalau kamu punya ini dan itu. Tetapi firman berkata, kamu laki-laki utuh dalamku, meski kamu kurang ini dan itu. Kamu perempuan utuh dalamku, meski kamu pernah mengalami hal yang buruk yang ini dan itu. Kurang ininya dan itunya kamu. Mari kita berjalan bersama anakku, kata Tuhan Yesus penebusmu, dengan syukur. Percaya, aku bahkan bisa menggunakan hal yang hancur dalam dirimu untuk kemuliaanku. Apa yang telah kuberikan ini, kembangkan keunikan yang telah kuanugerahkan padamu. Kamu tidak perlu mencari jati diri di luar firman. Firman justru menunjukkan siapa dirimu yang sejati. Firman justru menunjukkan siapa dirimu yang sejati. Ada seorang wanita yang bagi saya merupakan salah satu wanita cantik yang saya pernah bertemu, tetapi orang mungkin sekali melihat tidak akan mengatakan dia ini cantik. Ada seorang yang berkata, Profesor Huang Meilian. Beliau adalah seorang kebangsaan Taiwan. Ya, Huang Meilian lahir sebenarnya sebagai anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, tetapi pada saat kecil dia mengalami panas yang sangat tinggi dan suster memberikan salah obat sehingga dia kemudian mengalami syaraf yang rusak yang saat ini dikatakan sebagai cerebral palsy. Kok keadaannya menjadi tidak terkendali, ya, dia tidak dapat mengendalikan sarafnya. Sehingga ketika dia berjalan, kadang dia harus mengangkat tangannya tapi semua tidak terkendali dan bahkan mulutnya jika dia buka untuk berbicara itu kadang tidak sadar itu ada air ludah yang menetes. Tetapi sebenarnya otaknya tetap dalam keadaan yang sangat baik. Tapi ayahnya adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ia tahu anak ini adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan Huang Meilian dengan tujuan, walaupun bentuk tubuhnya sudah tidak sesempurna, kata orang dunia ya, tidak sesempurna anak-anak umum. Jadi sejak kecil ketika tetangga-tetangga terus mengejek Huang Meilian sebagai anak setan, bahkan mengatakan kepada papanya, kamu buang saja karena anak ini nanti membawa sial. Tetapi papanya melihat anak ini di dalam cermin firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menentukan identitas Huang Meilian. Huang Meilian berharga, Huang Meilian indah, meskipun banyak orang mengatakan dia kurang ini dan itu karena dia tidak sama dengan yang umum. Jadi sejak kecil papanya selalu mengatakan kepada Huang Meilian, kamu cantik, kamu berharga, kamu adalah anak papa, anak mama yang sangat berharga. Lalu papa dan mamanya menunjukkan kasih penerimaan mereka dengan bangga membawa dia ketika berkunjung ke rumah tetangga-tetangga.
Jadi Huang Melian tumbuh dengan identitas yang dia lihat dari firman Tuhan, bukan dari mata manusia berdosa yang terus-menerus mau merendahkan dia. Huang Melian melihat dirinya sangat cantik, sangat indah, dan ternyata dia punya kemampuan bakat melukis. Kamu lihat lukisannya, sehingga dia meneruskan kuliahnya sampai menjadi seorang profesor. Dan hari ini dia adalah seorang yang sangat dihormati di Taiwan sebagai budayawan. Hasil karyanya begitu menyatakan hatinya mencintai Tuhan. Dia menciptakan sebuah lagu yang mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan Allah yang hidup. Lagu itu berjudul If I Could Sing, jika saya dapat menyanyi. Di bagian ref ia berkata, hai orang yang dapat memuji Tuhan, hai burung-burung di udara, wakililah saya untuk memuji Tuhan. Aku akan mendengar hatiku, dengan hatiku aku akan bersyukur bersamamu. Kamu lihat, firman Tuhan adalah tali pengaman yang sejati. Seperti yang Yesus katakan di dalam doanya yang dia ungkapkan, Bapa, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka yang percaya kepadaku. Jadi firman Tuhan adalah tali pengaman bagi current breaker. Dan pengaman kedua untuk current breaker, apakah itu? Yaitu bahwa orang-orang percaya waspada bahwa dunia tidak netral. Itu ditulis di dalam Yohanes 17 ayat ke-14b sampai 15. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus tidak menipu kita dengan janji hidup nyaman. Ia tahu dunia ini tidak netral. Dunia punya sistem nilai yang menolak kebenaran Allah. Itu sebabnya dunia sering menekan kita untuk menyamakan diri. Dunia berkata demikian, kalau kamu tidak setuju dengan semua gaya hidup, berarti kamu tidak toleran. Kalau kamu percaya hanya 2 gender, berarti kamu membatasi orang. Tapi Yesus berkata, kamu bukan dari dunia. Artinya kamu punya sistem nilai yang lain. Yaitu apa? Nilai kerajaan Allah yang tidak akan bisa dipatahkan, dihancurkan oleh zaman yang terbatas ini. Dan Yesus tidak minta kita kabur dari dunia, melainkan Yesus mengatakan apa? Ia melindungi orang-orang yang percaya kepadanya dari dunia ini, dari yang jahat, dari si jahat. Kamu tidak harus ikut normalisasi dosa hanya supaya diterima. Kamu bisa tetap hadir di tengah dunia ini, berteman, belajar, berkreasi, tapi tidak meniru pandangan dunia yang rusak tentang tubuh dan relasi. Yesus berdoa agar kamu kuat hidup kudus tanpa menjadi eksklusif, tanpa tidak mau bergaul dengan siapapun, tanpa terlibat, tanpa larut. Yesus mengajak kamu untuk mendorong kamu, memanggil kamu untuk mengasihi, tapi tanpa kompromi. Being in the world doesn't mean blending in. It means standing firm. Sekali lagi, being in the world doesn't mean blending in. It means standing firm. Kita sering tidak berani lawan arus karena kita berpikir kita sedikit, kita lemah karena arah kita. Kita lebih fragile dibandingkan dunia tawarkan. Sedikit, lemah, dan punya kita sepertinya tidak eksis, tidak relevan. Ada sebuah pengalaman di dalam hidup saya yang membangunkan saya bahwa current breaker itu sebenarnya tidaklah sedikit, tapi banyak di seluruh dunia. Bahwa current breaker itu tidaklah lemah, tapi begitu dinamis, persisten, dan orang-orang muda yang tahu apa tujuan hidupnya. Dan current breaker itu tidaklah orang yang tidak relevan, tetapi orang yang sungguh-sungguh memahami apa yang terpenting untuk dilakukan dengan ekspertisnya. Tepat 1 tahun lalu, saya berkesempatan bertemu dengan orang-orang muda dari berbagai bangsa, bertemu dengan orang-orang muda dari berbagai bangsa. Mereka adalah orang-orang muda yang sangat mencintai Tuhan. Kami bertemu dari beberapa belahan dunia, bertemu tepat di pusat penyebaran Injil yang hari ini disebut Turki. Mereka semua anak-anak muda, orang-orang yang mumpuni di bidangnya, lawyer, pengusaha, pendeta dari berbagai bidang. Dan semua sangat cinta Tuhan dan hanya mengusahakan sungguh-sungguh satu hal, yaitu apa? Hidup melawan arus dunia. Mereka waspada bahwa dunia itu tidak netral sehingga apapun
yang sedang dikerjakan di tangan mereka dengan ekspertis mereka. Mereka selalu memikirkan bagaimana Injil Kristus dinyatakan dan bagaimana Kristus dimuliakan. Dan itu sering harga yang mereka harus bayar adalah kadang ada konsekuensinya, tetapi mereka tahu itu. Mereka bahkan siap untuk menghadapinya. Di saat itu, waktu bertemu mereka lebih dekat di pusat penyebaran Injil yang hari ini disebut Turki, kami sama-sama menghayati bagaimana ketika Injil dibawa rasul-rasul dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan kemudian keluar. Dan hari ini sampai di ujung bumi. Dan kami adalah orang-orang dari berbagai belahan dunia yang hari ini percaya pada pemberitaan Injil dan berjuang untuk menyatakan Kristus. Kami sangat dikuatkan bahwa sesuai dengan yang dinyatakan di kitab Wahyu, bahwa pada masa akhir ketika anak manusia yaitu Yesus Kristus dinyatakan datang kedua kali, umatnya dari seluruh bangsa akan berkumpul. Jadi orang muda yang melawan arus dunia itu tidak lemah, tidak sedikit, tidak relevan. Mereka begitu kokoh dan tahu tujuan hidup mereka. Di suatu pertemuan bersama lagi kami ketika bertemu di Indonesia, ya. Ini namanya satu perkumpulan, satu movement yang namanya Resource Global, yang sangat menyentuh saya di salah satu pertemuan seorang wanita muda yang kelihatan sangat keren, bright, smart, berprestasi, tapi rupanya hatinya sangat cinta pada Yesus. Dan cara dia handle her business itu sangat berbeda dengan wanita-wanita muda yang hanya mencari nama. Ia memiliki latar belakang di dalam bisnis pelayaran, sehingga dia memikirkan bagaimana membawa pengobatan kepada orang-orang di remote area yang sulit mendapat dokter, sehingga di usia yang begitu muda dia mengumpulkan rekan-rekan yang memiliki hati yang sama, dokter-dokter yang memiliki hati yang sama, sehingga dia menggunakan kapal-kapal yang dia punya dan dia memulai sesuatu yang namanya Doctor Share. Jadi dengan kapal-kapal anak-anak muda, dokter-dokter yang sangat cinta Tuhan ini, yang mau menyentuh orang-orang yang sakit, yang tidak terlayani, tidak terpikirkan, mereka masuk ke daerah remote, daerah pedalaman. Untuk apa? Untuk menyentuh orang-orang ini, menyembuhkan orang-orang yang bahkan dianggap tidak ada oleh orang lain. Menutup pertemuan itu, wanita ini berkata, satu firman Tuhan yang sangat menyentuh saya, karena ini diucapkan bukan oleh seorang pastor, ini diucapkan oleh seorang pebisnis wanita muda yang sebenarnya kalau mau eksis tidak begitu cocok dengan menggunakan firman Tuhan, tapi dia mengingatkan kami semua yang hadir di sana. Dia berkata, as my father, ingat Yesus pernah bilang, as my father has sent me, therefore I sent you. Waktu saya duduk, saya bersyukur sekali. Ya, orang-orang muda ini akan kembali bekerja. Bukan karena untuk mencari achievement lagi, tapi karena tahu mereka adalah current breaker. Mereka di dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Mereka diutus oleh Yesus. Dunia tidak netral. Yesus mendoakan muridnya pada Bapa. Dan dari doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia ditangkap, disalib, dan bangkit pada hari ketiga, kita bisa makin yakin dengan panggilan kita sebagai current breaker. Karena Allah Bapa melindungi kita dari yang jahat. Oleh karena itu current breaker bergerak tanpa malu di bawah arus yang berbeda dari dunia ini. Dan dibawa oleh arus yang berbeda dari dunia ini. Inilah pengaman yang ketiga, bahwa kita digerakkan oleh arus yang berbeda. Kita digerakkan oleh arus yang berbeda. Jangan malu untuk bergerak bersama arus yang berbeda itu. Yesus mengatakan, Yohanes 17 ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jangan malu untuk bergerak bersama arus yang berbeda itu, karena itu identitasmu di dalam Tuhan Yesus. Itu identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Karena kita bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia.
Saya kembali lagi dengan apa yang saya mulai di awal dari kebenaran itu. Ini, yaitu bahwa kita bisa hidup berbeda bukan karena kita lebih hebat. Kita bisa hidup berbeda karena kehidupan Kristus sudah mengalir di dalam kita. Jadi jangan malu untuk mengikuti arus yang berbeda itu, karena itu lebih besar daripada being relevant. Itu lebih besar daripada eksis di masa ini. Itu lebih besar daripada takluk dan malu melalui apa yang sedang tren tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak muda, kita hidup bukan lagi oleh arus dunia, melainkan oleh arus kasih dan kebenaran yang datang dari kebangkitan Kristus, Anak Allah yang bangkit. Dunia menawari arus yang tampak bebas, tetapi hanya Yesus yang memberi kehidupan yang benar-benar memerdekakan. Dunia bilang, follow your heart. Yesus berkata, follow me. Lebih daripada saya rindu engkau menjadi dokter yang hebat, saya lebih penasaran siapa atau apa yang engkau ikuti sehingga rela mati baginya, sehingga engkau punya someone or something to die for. Dunia bilang, be yourself. Yesus berkata, be mine. Dunia berkata, be yourself sesuka-sukamu. Be yourself sesuka-sukamu. Tapi Kristus berkata, tempat teraman adalah apa? Be mine. Maka apapun nanti engkau menjadi, apapun profesimu nanti, karena kamu sedang sibuk untuk itu, saya tahu di kelas 11 ini, apapun itu, engkau punya identitas sebagai utusan surga, sebagai current breaker di dunia yang sedang lenyap dengan keinginannya ini. Jadi ingatlah 3 hal penting ini. Ada panggilan yang berbeda dari dunia, tetapi yang paling indah dan paling kuat. Pertama, peganglah Alkitab sebagai tali pengaman satu-satunya. Yang kedua, waspada bahwa dunia tidak netral. Dan yang ketiga, bergerak tanpa malu bersama dengan arus yang berbeda dari dunia ini. Engkau dipanggil untuk hidup berbeda. Called to live differently. Saya tahu engkau sedang sibuk pilih college apa ya yang sesuai dengan sesuatu yang nanti akan menjadi karirku. Di tengah semua itu, anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, berikan waktumu sungguh-sungguh untuk merenungkan ini baik-baik. Siapakah yang kuikuti dengan segenap hati? Sudahkah Yesus yang kuikuti? Sudahkah sang hidup itu yang menjadi Tuhanku satu-satunya? Atau di tengah semua usaha terbaikku, ternyata aku mati dalam keberdosaanku. Sekali lagi, siapa yang kuikuti dengan segenap hati? Sudahkah Yesus? Sudahkah sang hidup itu? Atau di tengah semua usaha terbaikku, ternyata aku seperti ikan mati yang hanya mengikuti arus. Dengarkan panggilan Yesus yang terus menggema hingga zaman akhir. In Jesus, you are called to live differently. In Jesus, you are called to live differently. Inilah tujuan hidup yang worth to die for. Karena ini identitasmu. You are in the world, but not of the world. Terpujilah Tuhan yang memberi kita firman-Nya yang kudus. Mari kita memohon kekuatannya untuk hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam ketaatan terhadap firman yang telah Ia nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih di malam terakhir sebelum Engkau disalibkan, Engkau berdoa kepada Bapa yang terkasih-Mu. Dan terima kasih Engkau mendoakan kami, Engkau bersyafaat untuk kami, orang-orang yang akan percaya oleh pemberitaan rasul-rasul dan murid-murid-Mu. Dan inilah kami abad ke-21 menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kami mengalami gempuran penyelewengan gender dan seksualitas yang begitu mengerikan. Orang tertawa dengan terbahak-bahak ketika mereka memutarbalikkan kebenaran seolah-olah tidak ada pencipta, penebus, dan hakim atas dunia ini. Dan mungkin kami menjadi salah satu orang di dalamnya
yang terus-menerus mengejek Tuhan, dengan terus-menerus mengambil langkah-langkah memperlakukan tubuh kami, memperlakukan tubuh orang lain dengan cara yang menista pencipta kami dan menista kemuliaan yang Tuhan berikan pada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kami hanya bisa memohon ampunan ya Tuhan. Dan Tuhan juga tahu kami ada yang juga bergumul dengan our internal being, our internal sexuality. Mungkin ada yang merasa kami tidak cukup baik sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Mungkin kami pernah dilukai orang, mungkin kami pernah direndahkan orang, mungkin kami itu merasa tidak cukup baik sebagai laki-laki atau perempuan karena ada hal-hal yang tidak kami punya. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami serahkan dengan terbuka semua rasa tidak cukup kami. Dan kami datang kepadamu. Tuhan, tolong kami, ya Tuhan, di tengah semua rasa tidak cukup, di tengah semua hal-hal yang banyak yang tidak benar yang kami lakukan, kami berserah kepadamu. Engkau telah memberikan kami tali pengaman yang teraman, yaitu firman Tuhan. Juga Engkau telah memperingatkan kami untuk waspada akan dunia yang tidak netral ini. Dan Engkau menguatkan kami untuk tidak malu ketika kami bergerak bersama dengan arus kehidupan bersama Yesus Kristus. Kami tidak sanggup, tetapi Engkau yang sanggup. Kami mau berjalan dengan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus. Ini hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkatimu. Kiranya kita semua menjadi pelaku firman. Amin.